Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berkali-kali matur, juga sering matur banget. Saya itu masih sekarang masih belajar Al-Ibris, Mbah Misbah, Marbawi, semua khazanah tafsir, baik yang bahasa Jawa, bahasa Melayu itu masih saya pelajari. Termasuk saya pelajari lughotnya. Mulai lughot yang setengah bener sampai macam-macam. Saya tadi matur sama Profesor Said Akil Al-Munawar. Memang bacanya harus urut Said Akil Al-Munawar. Karena sekali salah Said Akil Sirat. Sebenarnya nggak apa-apa, ini sama-sama orang alim. Cuma nggak tahu nasib di publik ini, nggak tahu saya ya, macam-macam lah gitu. Namanya orang banyak, nggak usah dijelaskan. Tapi semuanya baik. Saya pernah ketemu Pak Said Akil Sirat itu bilang gini, Gus, orang jadi wali itu sebabnya dua. Mungkin kalau kayak jenengan banyak pecintanya, yang doakan banyak. Kalau saya banyak yang benci, wah itu ngirangi dosa gitu kan. Batinku dasar orang alim bener wah. Jadi beliau nikmati memang itu. Karena babanya beliau itu sama dengan baba saya yang dari keluarga Kudus. Buyut saya itu kakaknya buyutnya Pak Said Akil. Jadi makanya jangan pernah benci orang alim. Orang alim bulet atau kayak opo itu masih saja punya alasan. Saya itu dengar Kiai Bisri, cerita Kiai Bisri itu tidak ada yang serius. Dulu ketika ada polemik haji yang mu'alim, itu orang kumpul semua di sini. Kata Kiai Bisri, sudah nunggu Bafadol. Bafadol sudah di rumah. Ngiranya orang itu ya Bafadol rawuh diletek. Setelah lama Bafadol tidak datang. Loh Kiai Bisri Bafadol tidak datang. Ya di rumah. Lah mana kok tidak ada? Ya di rumahnya sendiri. Karena beliau nggak pernah bilang di rumahnya. Orang saja yang kepikiran kalau itu rumah leteh. Itu mirip seperti guyonannya Rasulullah SAW. Nabi itu kalau guyon itu tidak pernah bohong. Makanya di tiba itu disebut wayam zahu wala yaqulu illa haqqan. Nabi itu ya guyon, tapi nggak pernah bohong. Yang bohong kan khayal kamu. Masyhur itu ada orang sepuh sowan Nabi. Di kitab saya itu perempuan, tapi di beberapa kitab lelaki. Saya tidak tahu pastinya berapa. Biasanya ahli hadis mentahmilkan taat dudul kisoten atau taat dudul wakiaten. Oke, kita bayangkan itu perempuan. Ya Rasulullah, saya ini tergesa-gesa, nanti takut kemalaman. Ini orang sepuh. Jadi jangan kamu bayangkan Nabi suami wong ayu nanti jadi hok. Orang sepuh. Oh di sini aja, ada usah tergesa-gesa pulang kata Rasul. Nah nanti gimana? Saya jalan kaki ya Rasulullah sampai kampung saya itu nanti malam. Kata Nabi, la ahmilan naki alab binako. Santai saja nanti tak pinjemin anaknya unta. Kata perempuan tadi, ma fa'altu bibninako. Apa yang bisa saya lakukan dengan anaknya unta? Sudah tenang saja kata Nabi. Setelah mau pulang, disiapkan unta ya unta tua, unta layak dinaikin. Ya Rasulullah ini kok unta tua? Katanya anaknya unta. Nabi dengan santai, oh masih tua ya anak unta. Jadi itu menafsirkan anak unta cilik itu kan pikirannya kamu kan. Sebetulnya anak unta itu ya tua pun anak unta. Maka saya itu yang termasuk bangga. Nasib saya nanti insya Allah kayak Gus Mus kayak Gus Dur sampai tua dipanggil Gus. Tapi saya niatnya lebih buruk supaya nanti kalau saya salah pantas ngijek Gus. Tapi dalam kompetisi kadang Gus itu kalah. Itu dulu di Pondok Sarang itu kalau ke WC itu antri. Itu yang di WC didodok supaya cepat keluar. Ayo cepat keluar, saya Gus. Dikira teror Gus itu yang di WC menjadi takut. Yang dalam WC gak kalah. Saya malah kiai. Iya. Jadi memang kacau kalau sudah logika itu kacau. Tapi di Ihya kitab yang populer dikaji di pesantren, itu ada babnya. Qadiyat itu pengarang tentang betapa wajibnya takdim sama Rasulullah. Tapi punya bab mizahun Nabi, guyonan-guyonannya tajam. Cuma Nabi seninya tadi, wala yaqulu illa haqqan. Meskipun guyon itu enggak pernah bohong, itu butuh seni itu. Bohong apa guyon tapi enggak pernah. Tapi umatnya ada saja yang pernah niru. Ya termasuk Kiai Bisri tadi. Sudah nunggu Bafadol, sudah di dalam. Ketika ditunggu ternyata ya dalamnya Bafadol sendiri bukan di dalam apa? Jadi apa? Kiai-kiai dulu itu rileks. Sehingga saya datang ke sini ketika diminta sama Mbak Mus. Sebenarnya enggak diminta, diperintahkan. Karena pasti pakai agak-agak otoriter gitu. Karena di atas kita, jauh di atas kita. Mbah Mun guru saja manggil beliau Lek. Karena kita tahu Mbah Mus punya ibu, ibunya itu binti Khalil Harun. Mbah Khalil itu, saya punya manaqibnya banyak tentang Mbah Khalil Harun. Jadi beliau itu adiknya Umar Harun. Mbah Umar Harun itu dulu alim-alimnya Ki Sarang, setelah Mbah Ghazali itu Mbah Umar Harun. Termasuk Mbah Khalil Harun yang ngaji sama kakaknya Umar Harun. Setelah beliau alim alama, singkat cerita setelah menyelesaikan pendidikan, pindah ke Kasingan itu dibawain santri oleh kakaknya namanya Umar Harun. Nah Mbah Harun itu punya istri namanya Mbah Sinto, itu saudaranya Mbah Ghazali. Makanya Mbah Mun manggil Mbah Mus itu Lek, karena Mbah Mun ke Mbah Ghazali itu Mbah Mun Nyai Mahmudah binti Ahmad. Ahmad ini bin Su'aib. Su'aib ini juga menantunya Mbah Ghazali. Terus Mbah Ghazali. Berarti Mbah Mun dari Mbah Ghazali generasi kelima. Kalau Mbah Mus kira-kira ya Mbah Mus, Nyai Bisri, Mbah Khalil. Nah Nyai Sinto ini sudah saudaranya apa? Mbah Ghazali. Berarti Mbah Mun dengan Gus Mus itu kalah satu tokoh di urutan nasab. Makanya manggil apa? Tapi Mbah Mus orang baik tidak pernah manfaatkan itu. Yang sering manfaatkan Mbah Nawawi itu.
Karena pernah sepuh itu wah sembrono kalau sama saya itu. Saya di mana-mana itu digosipkan murid beliau. Ya saya ikhlas saja. Itu satu-satunya harga diri Mbah Nawawi ya saya ikhlas. Saya ikhlasnya. Jadi karena memang saya manggil beliau juga memang pernah nyambah. Buyut saya kandung itu namanya Maimunah, itu mbaknya Mbah Dewi. Jadi saya ini juga Bani Lasem. Buyut saya kandung namanya Maimunah, istrinya Mbah Umar bin Arabi. Melahirkan mbah saya sampai ibu saya sampai saya. Saya teruskan. Jadi cobalah Quran itu dibaca secara fasih. Kalau ingin baca fasih caranya gimana? Kamu harus belajar balaghah, belajar lisanul Arab, belajar mantek, belajar logika. Nah, kalau logika itu tidak sampai, cari muhalnya. Ini fatwanya Said Robdon Al-Buti, juga fatwanya semua ulama usul fikih. Saya ulang lagi ya, kalau logika kamu nggak paham, cari sisi muhalnya. Saya ulang lagi, cari sisi muhalnya. Misalnya kamu angan-angan tentang Allah nggak dok, sedurungnya Allah itu sopo. Misalnya kamu angan-angan gitu. Sama agama tentu itu dilarang, tapi orang filsafat tetap saja nyari itu. Lalu hentikan pencarian itu, yaitu tadi katakan saja hadhil maujudat yastakhilu ayyakhluqal adam. Sesuatu yang maujud tentu nggak mungkin disebabkan oleh sesuatu yang tidak ada. Fa innal adama la yu'athiru aslan wa la yakhluqu aslan. Namanya sesuatu yang enggak ada pasti tidak berstatus pencipta. Namanya saja enggak ada. Akhirnya la budda min ayyasbiqu hadzal alam maujudun. Maka alam ini harus didahului sesuatu yang maujud. Lah maujud ini yang oleh Islam disebut Allah Subhanahu wa taala. Sudah selesai di sini. Tinggal delok TV, tinggal ngopi, turu. Sampai setannya setruk karena nunggu mau bikin was-was itu lagi. Loh saya itu termasuk kiai paling sering lihat sinetron. Kadang ya lihat Mak Lampir itu sering tidak. Sampai istri saya itu protes, Gus, dengan kata orang banyak orang alim kok senengan itu Mak Lampir. Karena setan mau menggoda saya tentang berpikir Allah. Jadi dia ngenteni. Iku malah mikir Mak Lampir itu. Setelah lihat Mak Lampir biasanya saya itu lapar, terus makan. Habis makan tidur. Setannya masih nunggu mau was-was. Ternyata saya habis bangun ngopi lagi. Kadang lihat berita orang ditangkap KPK macam-macam. Ini penting saya utarakan supaya setan itu tidak menang. Jadi ciri utama setan itu kata Rasulullah SAW. Setan ini goda umatku, hadhil jibal khalaqaha Allah, hadhil ardh khalaqaha Allah, hadhil bihar khalaqaha Allah. Faman khalaqallah. Itu makanya banyak orang jurusan filsafat keblinger karena tanya Allah itu siapa? Kata Rasulullah, jika sampai ini maka kamu harus berhenti. Lu berhenti tanpa dialihkan ke yang lain kan susah. Tinggal aja lihat dulu sinetron. Ya paling gampang ya Mak Lampir kan ada takut-takutnya sedikit. Karena kalau lihat sinetron anak-anak milenial itu kalau ada artis cantik sampai nangis. Karena istri kamu tidak seperti itu. Jadi ini trik ya. Trik supaya melihat TV tapi tidak nyesal. Makanya saya milihnya Anggrek Darmo, Mak Lampir. Ya saya nggak mikir maknanya, butuhnya setan bin mangkok itu. Karena ngenteni saya mikir itu ternyata tidak mikir itu lagi. Jadi makom saya itu beda sama-sama lihat sinetron. Mungkin saya jadi wali karena lihat sinetron. Tapi itu ilmu. Ilmu yang cocok tidak cocok harus kita kaji. Saya tadi jagungan sama beliau sama Profesor Said Aqil Al-Munawwar. Beliau cerita sebetulnya sekolahan saya itu tentang usul fikih, tapi terkenal saya Profesor Tafsir. Tapi saya suka ilmu usul fikih, meskipun korbannya ya banyak. Biasanya orang jadi liberal gara-gara ya usul fikih. Sebenarnya nggak perlu dipikir lah itu macam-macam. Begini, dalam usul fikih yang mainstream itu kan ada hukum wajib, haram, ya makruh, terus macam-macam lah. Termasuk ada mubah. Mubah itu boleh dilakukan, boleh ditinggalkan. Dalam ilmu usul fikih sebetulnya definisi mubah boleh dilakukan, boleh ditinggalkan itu salah. Karena begini, setiap Anda melakukan sesuatu yang mubah, pasti di saat itu meninggalkan sesuatu yang haram. Itsma min mubahin illa wa yatahaqqaqu bihi tarku haramimma. Fa yatahaqqaqu bisukun tarkul qatli wa bisukut tarkul qadzaf. Terus beliau membuat sekian contoh. Hukum mubah itu kata ulama yang lain kan boleh dilakukan, boleh ditinggal. Itu tidak benar. Mubah itu ya wajib. Karena setiap kita melakukan mubah, maka saat itu berarti kita meninggalkan barang haram. Coba orang tidur artinya apa? Tidak zina, tidak maling, tidak selingkuh, tidak mabuk. Sampean di pondok nikmati jagungan, rokokan, ngopi. Artinya nikmati rokok, nikmati kopi. Tidak menikmati tontonan di bar. Makanya kita berharap malaikat itu belajar usul fikih sehingga ketika kita rokok di pondok dilihat hada taroka melihat bar, wahada taroka melihat dangdutan. Wahada. Jangan sampai malaikat bilang gini, dasar kiri rakra delok. Itu repot kalau sampai begitu. Nah, kalau mubah itu artinya tarkul haram. Tarkul haram itu wajib apa sunat? Wajib kan? Berarti setiap orang melakukan mubah, hakikatnya melakukan wajib. Dan itu artinya dapat pahala. Salah sampai ngaji ini khatam, jadi ngelakoni mubah, aku mengira tetap mubah. Maka berbahagialah orang yang ngajinya khatam.